semuanya, sekarang aku lagi di depan Museum Nasional atau juga sering disebut Museum Gajah. Museum ini mempunyai banyak sekali koleksi sejarah. Apa saja itu? So let's check it out. Museum Nasional adalah museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum Nasional merupakan museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di Jalan Merdeka Barat, nomor 12, Jakarta Pusat. Museum Nasional didirikan pada tanggal 24 April 1778 silam, yang bermula dari sebuah lembaga kebudayaan di Batavia. Salah satu keunikan dari Museum Nasional dapat ditemukan pada halaman depan gedung ini, yaitu ikon gajah. Hal tersebut yang membuat Museum Nasional dikenal juga dengan nama Museum Gajah. Peninggalan-peninggalan praaksara yang ada di Museum Nasional yaitu terbagi berdasarkan periode. Ada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Perundagian. Di zaman Paleolitik terdapat artefak atau temuan-temuan dari zaman praaksara, yaitu ada alat batu, serpih, pilah, kapak batu, kebanyakan alat batu yang dibuat secara kasar. Di zaman Neolitik terdapat alat batu yang sudah diolah dengan baik hingga menjadi lebih halus, berupa kapak genggam, kapak penetak, dan lain sebagainya. Dan di zaman Perundagian, manusia sudah bisa mengelola logam. Kebanyakan benda-benda di zaman ini berupa logam, terutama yang terbuat dari perunggu. Ada nekara, candrasah, semacam perunggu untuk keperluan acara, figuring-figuring dari perunggu, kapak corong, dan kapak lonjong. Peninggalan-peninggalan praaksara yang ada di Museum Nasional itu terbagi berdasarkan periode ya. Ada yang zaman Paleolitik, ada yang zaman Mesolitik, ada yang Neolitik, ada yang Perundagian. Berikut ini tahapan-tahapan mengenai perkembangan manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama Homo erectus archaik. Nah, Homo erectus archaik ini yang paling tua di antara semua genus Homo erectus. Dia hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Ciri fisiknya masih menyerupai kera, ya, jadi dahinya itu rata, tulang hidungnya itu rata, dan rahangnya masif serta menonjol. Lalu ada juga Homo erectus typic. Homo erectus typic ini adalah keberlanjutan dari Homo erectus archaik. Nah, di Homo erectus typic ini ciri fisiknya sebetulnya masih hampir sama ya dengan Homo erectus archaik. Tapi bedanya Homo erectus typic ini hidup sekitar 900.000 tahun yang lalu dan tingkat kecerdasannya sudah lebih tinggi dibanding dengan Homo erectus archaik. Ada Homo erectus progresif. Seperti namanya Homo erectus progresif, yang berarti sudah mengalami kemajuan dari segi fisik maupun pemikiran atau tingkat kecerdasan ya. Jadi di Homo erectus progresif ini mereka sudah bisa membuat alat-alat yang jauh lebih efektif untuk menangkap hewan buruan. Lalu selain Homo erectus ada juga Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus ini menurut Eugene Dubois diperkirakan merupakan missing link atau mata rantai yang hilang dari proses evolusi manusia Homo erectus ke Homo sapiens. Bagaimana cara ditemukannya koleksi-koleksi yang ada di Museum Nasional? Benda-benda budaya praaksara yang ditemukan di Museum Nasional itu banyak yang merupakan pemberian sebetulnya ya, pemberian dari museum-museum lain yang berfokus kepada atau yang memiliki temuan prasejarah yang cukup banyak atau melimpah. Jadi mereka itu memberikan sebagian temuannya. Bagaimana cara merawat koleksi yang ada di Museum Nasional? Nah, cara perawatannya adalah kami berusaha untuk mengatur intensitas cahaya serta suhu yang ada di ruangan penyimpanan benda-benda praaksara ini. Kalau untuk benda-benda batu itu sebetulnya tidak terlalu masalah. Yang
harus menjadi perhatian ekstra untuk benda-benda prasejarah ini adalah benda yang terbuat dari perunggu dan dari manik-manik serta tulang. Karena kesalahan intensitas cahaya dan suhu bisa mempengaruhi kondisi benda, bisa memungkinkan dia menjadi cepat rusak seperti itu. Jadi secara rutin para konservator Museum Nasional setiap hari selalu mengontrol suhu-suhu dan mereka mengobservasi ruangan-ruangan, tidak hanya ruangan praaksara, juga ruangan yang lain. Lalu, bagaimana pendapat para pengunjung mengenai Museum Nasional? Ya mungkin pesan-pesannya buat mengunjungi Museum Nasional ini sekalian buat rekreasi ya, kan kita juga mungkin teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kerja juga segala macam itu mau nyari tempat buat melepas lelah lah. Nah bisa nih keliling-keliling buat refreshing, cari hal-hal unik di Museum Nasional. Apalagi kan Museum Nasional ini kita juga bisa belajar banyak hal kan, ada barang prasejarah, ada alat musik tradisional dan juga lain sebagainya. Mumpung di sini juga tempatnya nyaman gitu, jadi ya mungkin pesannya ayo dong kita kunjungi aja di Museum Nasional. Museum Nasional telah terus berusaha untuk menjaga, merawat, serta melestarikan semua koleksi sejarah di Indonesia selama kurang lebih 2 abad penuh. Dengan tenggang waktu yang begitu lama, tidak mudah untuk mempertahankan koleksi yang ada. Oleh karena itu, marilah kita agar lebih menghargai peninggalan yang ada dan ikut melestarikan, menjaga, serta merawatnya dengan baik. Dan akhir kata dari saya, see you di KPS yang kedua.